Kisah seputar Islam dalam kehidupan wanita yang ikut dalam pertempuran Bani Mustalik lebih besar dari semua kemungkinan. Beliau berhasil merdeka dan membebaskan umatnya dari tawanan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya dengan dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ia termasuk di antara wanita yang ditahan sebagai tawanan dalam pertempuran Bani Mustalik. Ia adalah putri pimpinan kaum yang mempunyai nama asli Burah binti Al-Harits yang ditawan oleh Sabit ibn Qais Al-Ansori, salah satu kesatria pertempuran. Dalam sejarah Islam, dikisahkan bahwa Juwairiyah binti Harits radhiyallahu anha pernah berkata, 3 hari sebelum kedatangan Nabi SAW, aku bermimpi melihat bulan seakan berjalan dari Yasrib dan jatuh ke pangkuanku. Namun, aku tidak mau memberitahukan mimpi itu kepada seorang pun sebelum Rasulullah datang. Ketika kami tertawan, aku mengharapkan mimpi itu. Selanjutnya, Rasulullah membebaskanku dan menikahiku. Jadi, mimpi itu pun telah menjadi kenyataan. Juwairiyah binti Al-Harits Ummul Mukminin adalah junjungan Bani Mustalik. Wanita yang bertakwa, suci, khusyuk, dan ahli ibadah ini merupakan wanita yang cantik dan rupawan. Ia juga keturunan orang-orang baik dan keturunan bangsawan. Ia adalah Baroh binti Harits. Namanya adalah Baroh. Namun, setelah menikah dengan Nabi Muhammad memberinya nama Juwairiyah. Alasannya, ia tidak senang jika dikatakan Rasulullah keluar dari rumah Baroh. Suatu ketika, Rasulullah mendengar berita bahwa Al-Harits pimpinan Bani Mustalik menghimpun siapa saja yang kuat di antara kaumnya maupun seluruh bangsa Arab untuk menyerang Rasulullah. Karena itu, Nabi Muhammad mengirim Buraidah ibn Hasbib untuk mencari tahu hal itu dan mengintai sejauh mana persiapan mereka untuk berperang. Buraidah segera meninggalkan Madinah menuju Bani Mustalik. Mereka adalah bagian dari Bani Huza'ah yang memiliki suatu mata air yang dikenal dengan nama Al-Muraisi. Mata air itu terletak di sudut Qadid, tempat berdirinya berhala Manat, Tuhan suku Aus dan Khazraj, sebelum Allah melimpahkan cahaya iman ke dalam hati mereka, dan Tuhan suku Huza'ah yang bertahan dengan agama mereka. Buraidah bisa melihat situasi Bani Mustalik dan seberapa besar pasukan yang telah berkumpul untuk menyerang Rasulullah SAW. Mereka dipimpin oleh Panglima Al-Harits. Buraidah segera menghadap Rasulullah SAW untuk memberitahukan tentang persiapan Bani Mustalik yang hendak menyerang. Karena itu, Rasulullah memerintahkan agar menyiapkan pasukan dan persenjataan. Setelah itu, Rasulullah SAW keluar untuk menyambut Bani Mustalik dengan didampingi oleh salah satu istrinya, yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Rasulullah bertemu dengan Bani Mustalik di Al-Muraisi. Lalu terjadilah peperangan yang berakhir dengan kekalahan Bani Mustalik. Unta dan domba-domba mereka digiring. Para wanita mereka tertawan. Dan salah satu wanita yang menjadi tawanan adalah Baroh binti Harits, pimpinan dan junjungan kaum Bani Mustalik. Rasulullah SAW memerintahkan agar para tawanan itu dibelenggu dan dikenakan burdah. Selanjutnya, para tawanan dibagi-bagikan di antara kaum muslimin. Kabar gembira dari Al-Muraisi ini kemudian disampaikan kepada penduduk Madinah oleh Rasulullah SAW dengan mengutus Sa'labah At-Ta'i untuk menyampaikannya. Baroh binti Harits atau Juwairiyah, sebagaimana panggilan yang diberikan oleh Rasulullah, menjadi bagian untuk Sabit ibn Qais dan saudara sepupunya. Sabit memberikan beberapa pohon kurma miliknya kepada sepupunya yang ada di Madinah untuk menebus bagiannya kepada Baroh. Namun, Baroh menghendaki untuk merdeka dan melakukan akad mukatabah, yaitu perjanjian untuk memerdekakan budak dengan syarat yang disepakati dengan Sabit, yakni dengan membayar sebanyak 9 keping emas. Namun, Baroh sadar bahwa dirinya tidak mampu membayar tuntutan tersebut. Karena itu, ia menghadap Rasulullah untuk melaporkan persoalan yang ia alami tersebut. Saat itu, Nabi SAW sedang berada di kamar Aisyah. Juwairiyah datang dan meminta izin untuk bertemu dengan Rasulullah. Begitu melihat Juwairiyah di depan pintu kamar, Aisyah merasa tidak senang jika wanita ini menemui Rasulullah. Ia sadar bahwa Rasulullah akan melihat seperti apa yang ia lihat pada Juwairiyah. Seorang gadis berusia 20 tahun, cantik, memiliki kepribadian yang mempesona dan menarik hati. Siapapun yang melihatnya, pastilah jatuh hati kepadanya. Lalu Baroh pun menemui Rasulullah SAW kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah wanita muslimah karena telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Aku adalah Baroh ibn Harits, pemimpin dari kaumku. Kini
kami mengalami sebagaimana yang telah engkau tahu. Aku jatuh menjadi budak bagian Sabit ibn Qais dan saudara sepupunya. Selanjutnya, Sabit menebusku dari saudaranya itu dengan beberapa pohon kurma di Madinah. Ia menjanjikan untuk memerdekakanku dengan syarat yang tidak bisa kupenuhi. Karena itu, aku memohon pertolongan kepadamu untuk membayar akad mukatabah ini. Hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersentuh mendengar apa yang dikatakan oleh Baroh. Karena itu, beliau bertanya, "Apakah engkau mau yang lebih baik daripada itu?" Baroh bertanya dengan penasaran, "Apakah itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Aku akan membayar mukatabahmu dan akan menikahimu." Wajah Baroh yang jelita itu berbinar bahagia, tetapi ia masih belum percaya bahwa dirinya akan lepas dari penghinaan. Ia pun segera menjawab, "Aku mau, wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Aku akan melakukannya." Lalu Rasulullah melunasi perjanjian mukatabah yang disyaratkan oleh Sabit. Beliau memerdekakan Baroh lalu menikahinya dan memberinya nama Juwairiyah. Dengan menikahi Baroh, Rasulullah menghendaki agar Bani Huza'ah menjadi besan beliau dengan harapan bahwa hal itu akan membuat mereka bisa menerima Islam. Ketika kaum muslimin mengetahui bahwa Nabi Muhammad telah menikahi Juwairiyah, mereka berkata tentang Bani Mustalik, "Mereka adalah besan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Selanjutnya, kaum muslimin melepaskan para tawanan yang mereka kuasai. Atas pernikahan Rasulullah dengan Baroh tersebut, ada 100 tawanan Bani Mustalik yang dibebaskan. Karena itu, tidak ada wanita yang mampu turut memberi berkah besar untuk kaumnya melebihi Baroh. Ketika menggambarkan kecantikan Juwairiyah, Sayyidah Aisyah mengatakan, "Juwairiyah adalah wanita yang cantik dan manis. Setiap orang yang melihatnya pasti jatuh hati kepadanya." Suatu kali ia mendatangi Rasulullah untuk meminta bantuan dalam urusan mukatabah bagi dirinya. "Demi Allah, begitu melihatnya di depan pintu kamar, aku merasa tidak senang melihatnya. Aku pun tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan melihat seperti yang aku lihat." Demikianlah tawanan yang cantik dan seorang putri dari junjungan Bani Mustalik, Juwairiyah binti Harits, akhirnya menjadi madu bagi Aisyah radhiyallahu anha. Juga para ummahatul mukminin yang lainnya yang menjadi istri Rasulullah. Dalam sebuah riwayat menggambarkan bagaimana kekuatan iman Juwairiyah dan sejauh mana cintanya kepada Rasulullah. Ia mengisahkan, ayah Juwairiyah, Al-Harits, mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, "Sesungguhnya putriku adalah tawanan yang tiada duanya. Namun, aku terlalu terhormat untuk itu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Bagaimana menurutmu jika kami memberinya pilihan? Tidakkah engkau menerima?" Al-Harits menyahut, "Baiklah." Ia pun menghampiri Juwairiyah dan memberikan pilihan kepadanya. Juwairiyah menjawab, "Aku memilih Allah dan Rasul-Nya." Dalam kitab sirah meriwayatkan bahwa Al-Harits kemudian masuk Islam diikuti oleh 2 putranya serta sejumlah orang dari kaumnya. Disebutkan pula bahwa Sayyidah Juwairiyah radhiyallahu anha sebelum menjadi tawanan adalah istri dari Musafi ibn Sofyan al-Mustaliki. Demikianlah Sayyidah Juwairiyah, seorang ummul mukminin yang hidup dalam rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para istri Nabi Muhammad yang lainnya. Ia mendapat limpahan cahaya kenabian, ilmu, iman, dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga menjadi salah satu periwayat hadis. Dari Juwairiyah diriwayatkan dari hadis dalam Sahih Bukhari dan 2 hadis dalam Sahih Muslim. Beberapa perawi yang meriwayatkan darinya adalah Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan masih banyak lagi. Juwairiyah hidup hingga masa kekhalifahan Muawiyah dan wafat pada tahun 56 Hijriah. Jenazahnya disolatkan oleh Marwan ibn Hakam, seorang wali yang setingkat gubernur di Madinah Al-Munawwarah saat itu. Juwairiyah wafat pada usia 70 tahun. Sumber lain menyebutkan bahwa Juwairiyah wafat pada tahun 56 Hijriah dalam usia 56 tahun. Semoga Allah merahmati Ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Harits karena pernikahannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membawa berkah dan kebaikan yang langsung dirasakan oleh kaumnya serta keluarganya. Karena Juwairiyahlah dan atas kekuasaan Allah mereka berpaling dari kehambaan.
kemusyrikan dalam wilayah kemerdekaan, dan mendapat cahaya Islam serta kejayaan. Ummu Kultsum bintu Uqbah merupakan seorang perempuan yang kuat dan penuh iman. Ia beriman dan rela berhijrah dengan berjalan kaki dari Mekah ke Madinah demi menyatakan baiat kepada Rasulullah untuk beriman Islam. Nama lengkapnya adalah Ummu Kultsum binti Uqbah ibn Abu Mu'id, ibn Abi Amr, ibn Umayyah, ibn Abdi Syams al-Qurasyiyah al-Amawiyah. Ibunya bernama Urwah binti Quraisy ibn Rabi'ah, ibn Hubaib, ibn Abdi Syams. Ummu Kultsum merupakan saudara dari Utsman ibn Affan dari pihak ibu. Tidak ada seorang pun di kalangan perempuan Quraisy yang memiliki keberanian seperti Ummu Kultsum binti Uqbah. Ia adalah seorang perempuan yang sangat pemberani, kuat, dan tegas. Ia adalah perempuan yang sanggup menanggung halangan keluarga karena beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sejatinya, Ummu Kultsum memeluk Islam ketika masih berada di Mekah saat ia hidup dalam belenggu keluarga dan kerabatnya yang musyrik dari kaum Quraisy. Ia sudah masuk Islam sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Ummu Kultsum telah menyatakan baiat kepada Rasulullah untuk beriman dan menjalankan Islam dengan baik. Namun, ia merahasiakan keislaman itu hingga Rasulullah hijrah ke Madinah. Seorang sahabiah yang agung, Ummu Kultsum harus menentukan dan memilih antara tetap bersama keluarganya yang musyrik dan merahasiakan agamanya, atau pergi dan lari dari keluarganya untuk hijrah menuju Madinah dan menyusul Rasulullah serta kaum mukminin lainnya. Namun cintanya yang luar biasa kepada Islam dan kepada Rasulullah mendorong Ummu Kultsum untuk memilih hijrah ke Madinah dan menyelamatkan agamanya. Meski banyak mata dan penjaga yang mengawasi, serta banyaknya bahaya yang mengancam, tetapi Ummu Kultsum nekat pergi pada suatu malam. Ummu Kultsum meninggalkan kota Mekah, menyelinap menuju pegunungan dan berjalan menuju Madinah. Ia pergi dengan berjalan kaki tanpa tunggangan apapun yang bisa membantunya untuk menanggung beratnya perjalanan. Ia kabur tanpa bekal maupun air yang bisa menjaganya dari ancaman kelaparan. Namun, berkat bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ummu Kultsum bertemu dengan seorang laki-laki dari Huza'ah. Mereka saling berjanji sebagai saudara, dan laki-laki itu pun rela menemaninya menuju Madinah. Begitu tiba di kota Madinah dan sampai di tempat yang aman, ia merasa sangat kelelahan. Lalu, ia segera tahu bahwa kedua saudaranya Al-Walid dan Imarah telah menyusulnya dari Mekah ke Madinah untuk membawanya kembali kepada keluarganya. Kedua orang ini menemui Rasulullah dan meminta agar beliau mau memberikan Ummu Kultsum untuk dibawa pulang kembali kepada keluarganya di Mekah. Hal ini sejalan dengan perjanjian yang disepakati bersama dalam perjanjian Hudaybiyah. Al-Walid berkata kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, tepatilah perjanjian yang telah kita sepakati bersama." Dengan sangat berani dan penuh semangat, Ummu Kultsum bangkit dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku adalah seorang wanita. Engkau tahu bagaimana nasib orang-orang yang lemah sepertiku. Akankah engkau kembalikan aku kepada orang-orang kafir yang akan memfitnah agamaku hingga aku tidak mampu sabar?" Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya mendengar permohonan Ummu Kultsum. Berkaitan dengan dirinya dan para wanita yang sepertinya, Allah menurunkan ayat Al-Quran dalam surah Al-Mumtahanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar, dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum yang Allah ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 10. Akhirnya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah pun menguji Ummu Kultsum. Demikian pula beliau menguji para wanita yang hijrah sesudah Ummu Kultsum. Rasulullah bersabda, "Demi Allah, tidak ada yang mendorong kalian pergi selain cinta kepada Allah dan Rasul-Nya serta Islam. Kalian tidak pergi demi suami ataupun harta. Oleh karena itu mereka tidak dikembalikan kepada keluarganya." Selanjutnya, Rasulullah berbicara kepada Al-Walid dan Imarah ibn Uqbah.
Allah telah membatalkan perjanjian itu untuk para wanita dengan alasan yang sudah kalian ketahui. Karena itu, pergilah kalian berdua. Akhirnya Ummu Kulsum tetap berada di Madinah di bawah perlindungan Islam dan menyerap ajaran-ajaran serta pancaran nubuwah yang mulia. Akhirnya, datanglah Zaid ibn Haritsah ibn Syuhrabil al-Kalbi untuk melamarnya. Kemudian, mereka segera menikah. Tidak lama setelah pernikahan itu, Zaid sang suami pergi dalam jihad fisabilillah dalam perang Mut'ah lalu gugur sebagai syuhada. Setelah masa iddahnya berakhir, datanglah Zubair ibn Awam melamar Ummu Kulsum. Zubair menikahi Ummu Kulsum dan memiliki seorang anak bernama Zainab. Namun, Zubair adalah orang yang keras terhadap wanita hingga Ummu Kulsum tidak kuat dan tidak bisa menerima perlakuannya. Ia pun menuntut agar Zubair menceraikannya. Maka terjadilah perceraian. Tidak lama kemudian datanglah Abdurrahman ibn Auf yang melamar Ummu Kulsum. Abdurrahman menikah dengan Ummu Kulsum dan memiliki anak bernama Ibrahim dan Hamid. Namun, Ummu Kulsum kembali ditinggal oleh suaminya Abdurrahman untuk selamanya. Setelah melewati masa iddahnya, sesudah ditinggal pergi oleh Abdurrahman ibn Auf yang menghadap ke hadirat ilahi, Ummu Kulsum menikah dengan Amr ibn Ash. 1 bulan setelah menikah, Ummu Kulsum wafat dengan ridho dan diridhoi. Sungguh, ia adalah wanita muslimah yang hijrah ke Madinah dengan berjalan kaki hingga Allah menurunkan ayat Al-Quran berkaitan dengan dirinya. Ummu Kulsum binti Uqbah meninggal dunia ketika masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada tahun ke-33 Hijriah, seorang imigran yang meninggalkan keluarganya, rumahnya, dan kota tempat dia dibesarkan serta keluar di jalan Allah dan Rasul-Nya. Dia tetap hidup dalam memori sejarah Islam, menginspirasi mereka yang membacanya. Contoh yang baik dan mensucikan jiwa, menginspirasi banyak wanita dan para sahabat atas kesabaran dan keteguhan yang kuat terhadap kebenaran di zaman nubuwah.